Oke, wah tadi kita udah sampai di performance review nih dari waktu kita membuat situation analysis gitu ya. Itu apa sih gitu. Nah, kalau misalnya ini konteksnya adalah di dalam suatu perusahaan, kita harus bisa tahu berbagai hal tentang performance review. Itu adalah kedudukan kita pada saat ini, gimana salesnya itu seperti apa, keuntungannya bagaimana gitu, ada masalah nggak seperti itu. Kemudian sampai pada hal-hal yang lain seperti competitive review, competition review. Jadi kita harus tahu siapa kompetitor kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang organisasi gitu ya, ataupun bikin apapun gitu, tapi kita nggak tahu kompetitor kita gitu. Karena dengan tahu kompetitor kita bisa tahu performance apa yang mau kita tingkatkan gitu. Termasuk sama PES. PES itu ada politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Jadi 4 hal ini juga seringkali melingkupi yang namanya situation analysis gitu. Ya, jadi ketika kita melihat situation analysis ini memang kita bahas agak lebih panjang karena basisnya dari sini ya. Betul. Ini menjadi pondasi kalau kita mau bikin sebuah strategi. Kalau pondasinya kuat, pondasinya bagus, otomatis strategi yang akan kita bangun ini bisa menjadi strategi yang betul-betul mantap gitu ya. Iya, sehingga kita bisa menentukan saja yaitu objektif. Di objektif ini yaitu kayak misalnya kalau kita mau pergi piknik nih, kira-kira kita mau pergi piknik kemana gitu ya. Jadi objektif itu adalah suatu tujuan yang mau kita capai setelah kita sudah mendefinisikan yang namanya situation analysis. Karena di situation analysis kita tahu nih masalah apa aja yang ada di dalam suatu perusahaan atau case-case yang mau kita selesaikan. Dan objektif yang baik itu yang seperti apa? Jadi singkatannya adalah SMART. SMART ini yang pertama ya, itu harus cerdas, smart. Kemudian ada measurable, actionable, realistic, dan juga time specific. Smart, S yang pertama adalah smart itu maksudnya gimana? Jadi kita sudah mengumpulkan data pada saat situation analysis. Smart di sini adalah good objective atau target yang bagus itu bisa menjawab permasalahan, bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah didapat pada saat kita mengumpulkan data, gitu ya. Jadi smart ini adalah tepat gitu. Jadi strategi objektifnya atau targetnya adalah target yang tepat sasaran. Yang kedua adalah measurable. Measurable ini bisa diukur, Vika. Jadi tidak asal kampanye ini bisa berhasil. Kita mau bikin campaign baca buku 30 menit setiap hari itu bisa berhasil. Nah, itu harus bisa diukur. Mengukurnya gimana? Yaitu misalnya dengan memberikan angka di situ. Misalnya masyarakat di desa X memiliki kebiasaan membaca minimal sekian menit dalam satu hari. Artinya itu bisa diukur. Kalau kurang dari itu berarti kampanye masih belum bisa dikatakan berhasil. Yang ketiga ada actionable, Vika. Apa tuh actionable? Actionable itu bisa dijalankan, gitu ya. Jadi bukan hal yang jauh dari kita gitu. Misalnya kita mau mengajarkan masyarakat untuk membaca 30 menit setiap hari. Tapi yang dibaca itu adalah misalnya tulisan berbahasa Korea misalnya, gitu ya. Ini mungkin bukan hal yang bisa actionable untuk kebiasaan membaca. Misalnya bahasa Korea seharusnya pendekatannya adalah belajar membaca, bukan kebiasaan membaca, seperti itu, Vika. Jadi actionable ini adalah bisa dilakukan dan bisa diupayakan untuk bisa berhasil. Karena misalnya dalam target itu biasanya ada ini ya, ada jangka waktunya juga. Ketika misalnya langsung diberikan campaign tentang kebiasaan membaca, tapi mereka sendiri belum bisa baca. Nah, ini kan jadi tidak tepat gitu. Yang keempat itu realistis, jelas harus realistis, harus bisa dijangkau oleh logik gitu ya. Terkadang kita untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, imajinasi kita terlalu tinggi gitu, terlalu jauh. Nah, ini artinya good objective ini harus realistis. Yang terakhir adalah time specific. Time specific ini artinya harus misalnya kebiasaan membaca 30 menit setiap hari di desa X akan baik ketika kita melakukan campaign misalnya dalam kurun waktu 4 bulan gitu. Jadi di bulan pertama target kita misalnya 10 menit, di bulan kedua minat bacanya bertambah menjadi 15 menit, di bulan ketiga itu misalnya naik lagi menjadi 20 menit, dan di bulan keempat sudah bisa masyarakat sudah punya kebiasaan membaca
membaca 30 menit. Jadi artinya itu time spesifik secara per bulan. Belum lagi kalau per minggunya gitu. Jadi di minggu pertama, bulan pertama, minggu kedua, bulan pertama itu ada targetnya, Vika. Oke. Nah, setelah itu objektif itu ada dua ya teman-teman ya, namanya marketing objektif dan communication objektif. Kalau marketing objektif itu dia lebih ke bagaimanakah penjualan, profitnya sampai atau tidak gitu ya. Itu lebih ke marketing. Jadi hal-hal yang berbau tentang end user gitu. Jadi orang melakukan itu dia mau untuk mengkonsumsi gitu. Sedangkan kalau communication itu dia ada 4 yang bisa dilakukan. Namanya AIDA gitu ya. Ini juga ada lagi namanya ISAS, ya tergantung sama mana kalian mau pakainya. AIDA itu adalah awareness, kemudian interest, desire, dan action. Jadi communication objective itu bentuknya adalah kalau awareness, kalian sadar nggak sih gitu, apakah seseorang sadar mengkonsumsi sesuatu, misalnya dia mengkonsumsi merek A gitu ya. Nah kemudian dia interest nggak gitu, ya, itu adalah apa yang namanya objektif gitu. Nah, untuk tahu kita objektif yang mau kita ambil itu, awalnya kan kita tadi ya dari situation analysis gitu. Jangan-jangan orang-orang itu udah nyampe ke tahap interest gitu. Jangan berarti kita untuk selanjutnya objektif kita adalah ke desire atau ke action seperti itu. Nah, ini adalah contoh. Setelah ini akan ada contoh dari example of marketing objective. Jadi misalnya meningkatkan market share sekian persen dalam waktu 12 bulan. Jadi harus ada persentasenya, ada timeline-nya gitu ya. Tidak bisa tanpa timeline gitu. Jadi harus ada target-targetnya. Kemudian menyebarkan misalnya 5.000 footfalls dalam waktu 4 minggu. Nah, ini juga salah satu contoh dari objektif di bidang marketing. Juga misalnya increasing distributor gitu ya, jadi meningkatkan distribution penetration produk gitu ya, sekian persen dalam waktu 6 bulan. Itu adalah contoh-contoh dari marketing. Kalau komunikasi, contohnya gimana, Vika? Ini ada contohnya yang pertama, misalnya kalian mau meningkatkan brand awareness nih dari merek A gitu ya, dari sekian persen menjadi sekian persen dalam waktu sekian bulan, misalnya ini 12 bulan contohnya ya. Kemudian misalnya kalian mau lihat ini gimana sih image dari suatu FVM gitu ya, dari 30 menjadi 50 gitu. Nah, ini adalah smart objective gitu ya, dimana di sini ada terukur secara measurement gitu, spesifik time-nya gitu. Kemudian juga misalnya juga dari orangnya yang gak fashionable jadi fashionable. Nah, itu juga salah satu communication objective gitu, dimana berbau dengan communication gitu. Baik, dan Vika, kita akan bahas lagi terkait dengan strategi usai jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Sapa Dosen.